Shalom teman-teman. Ya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Amin. Ya, kita berjumpa lagi di ibadah Eros di GPPS Anugerah pada Sabtu ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kau beri kesempatan kami untuk dapat bertemu kembali Tuhan dalam ibadah Eros Sabtu ini Tuhan. Kami bersatu hati ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, ingin menyanyikan pujian-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sertai kami sepanjang ibadah ini Tuhan, dan biarlah Roh-Mu datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus
nama Yesus. Mari panggil nama Yesus. Kau yang melepaskan dahaga kami Tuhan. Kau yang menyegarkan jiwa-jiwa kami Tuhan. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan kita. Sembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Inilah jiwa-jiwa kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Turunlah ke atas kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Segarkan setiap kami Tuhan. Kuat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa kami tinggal di hadirat-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahkan ketika kondisi tidak memperbolehkan kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan, kami tahu tangan-Mu lah yang akan menggapai setiap kami Tuhan. Engkau yang akan memeluk setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau tak akan melepaskan kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh kuasa. Kini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan cara demi acara kami dalam tangan. Haleluya. Amin. Shalom Eros, apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, juga masih excited untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah 2 tahun ya rasanya kita nggak ketemu. Semoga next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa hangout bareng lagi di mie, apa tuh namanya yang di Suhat? Mie setan. Wah, by the way, 1 bulan yang lalu saya baru saja merayakan ulang tahun yang ke sekian. Masih early 20 sih, cuman ya begitulah. Nah, anehnya tahun ini, ulang tahun kali ini saya tidak merasakan excited, rasa semangat, rasa ya excited seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya akhirnya jadi kayak bertanya-tanya sama diri saya sendiri, kenapa sih kok bisa nggak se-excited biasanya? Yang biasanya saya bikin countdown dari H-7, kemarin beberapa jam sebelumnya aja tuh kayak, oh ulang tahun ya udah. Akhirnya saya kayak, kenapa ya? Kok bisa kayak gini ya? Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan masih berikan kesehatan, bersyukur sekali karena Tuhan masih memberikan umur yang baru. Cuman untuk merayakannya ini loh, entah karena tahun ini saya sangat jauh dari rumah, entah karena tahun ini merupakan tahun yang cukup sulit, mungkin ya bisa dibilang sangat sulit untuk kita semua, atau mungkin karena angka umur yang ada di lilin kue ulang tahun saya tahun ini semakin bertambah. Ya entahlah kenapa. Cuman bicara soal umur, teman-teman pernah dengar nggak sih yang biasa orang-orang sebut sebagai quarter life crisis? Quarter life crisis adalah suatu fase di mana seseorang memiliki kecemasan terhadap masa depannya. Individu yang mengalami quarter life crisis biasanya mengalami depresi, frustasi, atau bahkan terjebak dalam suatu kondisi kecemasan di mana ia merasa terjepit dan tidak bisa keluar. Lebih lanjut, seseorang yang ada dalam krisis ini kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri dan makna hidup, bahkan menarik diri dari pergaulan. Hal yang paling nyata dirasakan orang yang mengalami quarter life crisis adalah kegalauan akan hidupnya yang terasa monoton, khawatir berlebihan tentang masa depan, dan menyesali serta mempertanyakan keputusan hidup yang sudah diambil. Kalau teman-teman merasa tertarik dengan hal ini dan mau menggali lebih dalam,
teman-teman mungkin boleh surf di Google atau cari buku-buku narasumber atau tanya langsung sama narasumber yang terpercaya tentunya. Dan kalau memang teman-teman sedang membutuhkan bantuan dalam hal ini, silakan teman-teman menghubungi kakak rohani teman-teman atau ya orang-orang yang teman-teman percayakan. Tapi mungkin beberapa dari kita pernah mengalami hal seperti ini, karena ini merupakan hal yang nyata dalam kehidupan kita. Atau mungkin beberapa dari kita sedang mengalami hal-hal seperti ini, sedang mengalami krisis kehidupan seperti ini. Kalau yang saya tangkap dari quarter life crisis ini merupakan krisis yang dialami atau fase yang dialami seseorang yang berada di dalam umur 20 atau 30-an. Dan fase ini merupakan fase yang cukup sulit dalam kehidupan manusia untuk dijalani. Nah, mungkin sampai sini ada teman-teman atau ada beberapa dari antara kita yang akhirnya menanyakan kayak, terus kalau kita udah tahu kayak gini, kita harus ngapain? Terus kita harus gimana? Ada nggak sih firman Tuhan yang bisa cukup melegakan kita soal hal ini? Ada nggak sih firman Tuhan yang cukup bisa menjawab krisis-krisis dalam kehidupan kita sebagai anak muda pada saat ini? Yuk kita sama-sama buka di dalam kitab Yeremia, pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ke-10. Yeremia pasal pertama, ayatnya yang keempat sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, dari ayat yang telah kita baca tadi, dari perikop yang telah kita baca tadi, kita mau belajar dua hal hari ini. Yang pertama, kenali identitas diri kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Kita bisa melihat bagaimana status diri kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terlepas dari apa yang kita miliki saat ini, terlepas dari apa yang menjadi kemampuan kita saat ini, terlepas dari apa yang kita bisa lakukan saat ini, kita berharga di hadapan Tuhan. Seberharga itu sampai Tuhan, sebelum kita lahir pun Tuhan telah membentuk kita, Tuhan telah menguduskan kita. Sedikasihi itu sampai detail kehidupan kita pun Tuhan rancangkan sebelum kita ada. Kita berharga, kita dikasihi. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan dari kehidupan kita. Dan bukan menjadikan apa yang orang lain dapatkan, apa yang orang lain katakan kepada kita sebagai cerminan dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan benar-benar firman Tuhan sebagai cerminan bagaimana kita harus hidup, bagaimana gambar diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita harus memandang diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, kenali kualitas diri kita. Terkadang kita di saat berhadapan dengan orang-orang yang nampaknya lebih hebat dari kita, saat kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita, kita menjadi seseorang yang ciut, kita menjadi seseorang yang akhirnya minder. Tapi mari kita baca di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita bisa menemukan 3 pekerjaan yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-8 Tuhan bilang,
Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Di ayat yang ke-9 Tuhan bilang, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Di ayat yang ke-10 lagi-lagi Tuhan mengatakan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Apapun yang kita dapatkan saat ini, dimanapun kita ditempatkan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam perkuliahan kita, baik dalam studi kita, atau baik dalam kondisi lingkungan kita saat ini, di dalam dunia yang sakit saat ini, Tuhan tahu, Tuhan betul-betul tahu kalau kita sanggup. Dan semua pencapaian kita, jika kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Tuhan mengatakan dengan jelas tadi, Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya, di saat Tuhan menjadikan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi bakat kita. Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan melihat setiap keinginan yang terdalam yang ada dalam keinginan hati kita. Termasuk keinginan-keinginan yang mungkin kadang kita rahasiakan dari Tuhan. Tuhan melihat itu. Jadi di saat kita merasa, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa, ingat kualitas diri kita. Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Kita berkualitas karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya teringat dengan cerita seorang penebang pohon. Karena dia seorang pekerja yang baru, akhirnya dikasih kapak yang baru. Pada minggu yang pertama dia dapat menebang 30 pohon. Minggu yang kedua dia dapat menebang 20 pohon. Minggu berikutnya lagi dia dapat menebang 10 pohon. Akhirnya mandornya bilang, kok kamu makin kesini makin sedikit pohonnya. Padahal pada minggu pertama pencapaianmu bagus loh, bisa mencapai 30 pohon. Kenapa? Terus akhirnya si pegawai baru ini bilang kayak, saya nggak tahu, saya udah melakukan yang terbaik. Bahkan saya kerja 2 kali lipat. Kadang saya lembur. Tapi kenapa, saya juga nggak tahu kenapa pohon yang saya bisa tebang semakin hari semakin sedikit. Akhirnya si bantornya ini tanya, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu? Sama halnya seperti kita. Kapan terakhir kali kita mengasah hubungan kita bersama Tuhan? Mungkin kita kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin kadang kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita, mungkin kadang kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas sekolah kita sampai kita lupa untuk mengasah hubungan kita sama Tuhan, Sang Pemberi kekuatan, Sang Sumber dari segala kekuatan, Sang Sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Jadi yuk, hari ini kita belajar untuk mengenali 2 hal. Kenali identitas kita, kenali kualitas hidup kita, supaya kita dapat menjadi pemuda-pemuda yang lebih unggul, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, baik dalam pelayanan kita, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah kembali mengajarkan kami beberapa hal melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus menanamkan dalam hati kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami begitu dikasihi dan kami begitu berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengingatkan kami untuk selalu menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan diri kami Tuhan. Agar apapun yang dapat menjadi kekurangan kami dapat berdamai dengan kekurangan kami dan kami boleh mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga telah belajar mengenai kualitas kehidupan kami Tuhan. Jika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang begitu hebat, begitu nyata, begitu hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang akan terus
terus memegang kami dalam masa muda kami Tuhan. Tuhan yang akan terus membantu kami dalam setiap pergumulan kami, baik itu dalam studi kami, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kami anak-anak muda-Mu untuk terus semakin memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi diri kami yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anak-anak yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus membantu kami mengingat pengajaran-pengajaran yang Tuhan telah ajarkan ke dalam hidup kami. Dan biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang dapat mempraktekkan pengajaran kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan akhiri ya ibadah kita pada saat ini. Dialah yang baik, ya Yesus. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya Yesus baik, sorakan haleluya. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Ku mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan
tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah roh Allah turun ke atas setiap kami Tuhan. Berkat-berkat Allah tercurah atas kami Tuhan. Memimpin kami, melindungi kami, membimbing kami Tuhan. Untuk kami menuju ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Untuk kami boleh melangkah sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang telah beracara atas ibadah kami, Tuhan yang telah memberkati setiap kami, dan Tuhan pula yang akan menyertai kami untuk kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.